Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Teknik Perundang-undangan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai peraturan daerah. Ya. Nah, sebagai awal kita akan mengulas tentang pengertian perda. Nah, pengertian perda. Ya, berdasarkan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat dua jenis peraturan daerah, yaitu peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten kota. Kabupaten atau kota ya. Nah, peraturan daerah provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Nah, termasuk dalam peraturan daerah provinsi adalah kanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan peraturan daerah khusus Perdasus atau peraturan daerah provinsi Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Peraturan daerah kabupaten kota ya adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Wali Kota. Termasuk dalam peraturan daerah Kabupaten Kota adalah kanun yang berlaku di Kabupaten Kota di provinsi, ya, khususnya di Aceh. Nah, kemudian materi muatan perda provinsi dan perda Kabupaten Kota. Materi muatan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah Kabupaten Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk-produk hukum daerah ya kita akan bahas mulai satu persatu. Ada 4 item di sini ya. Pertama, mengenai partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk-produk hukum daerah. Menurut Dini Widya ya, partisipasi masyarakat dalam pembentukan produk-produk hukum daerah itu proses perlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan hingga implementasi program pembangunan hukum di tingkat daerah atau lokal. Terbukti telah berhasil membawa perubahan-perubahan mendasar dalam peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Pembangunan hukum yang lebih berorientasi kepada masyarakat yang tercermin melalui pengoptimalan keterlibatan masyarakat dalam rangkaian pembentukan peraturan-peraturan daerah tertentu. Perlu diyakini oleh aparatur pemerintah daerah sebagai strategi yang tepat untuk menggalang militansi kesadaran masyarakat terhadap ketaatan pelaksanaan materi yang tertuang di dalam ketentuan atau produk hukum daerah. Peran masyarakat di masa depan. Jadi di masa depan, masyarakat sendirilah yang akan memainkan peran utama dalam perencanaan hingga pengimplementasian program pembangunan hukum di daerahnya. Serta kelompok luar, yaitu non-governmental organization atau NGO. Kelompok luar yang hanya akan bertindak sebagai fasilitator, dinamisator, katalisator, mediator, dan komunikator. Sedang peran pemerintah daerah lebih merupakan pelengkap dan penunjang, termasuk menentukan aturan dasar permainannya. Bagi pemerintah, NGO maupun masyarakat, implementasi program pembangunan harus dianggap sebagai suatu proses pembelajaran
pembelajaran hukum melalui proses evaluasi terhadap segala hal yang telah dicapai dalam implementasi peraturan-peraturan daerah serta mempelajari berbagai kendala yang dihadapi. Kemudian proses partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum. Proses partisipasi masyarakat dalam rangkaian penyusunan program pembangunan hukum ya, secara implisit ya, mengandung makna terdapat faktor inisiatif yang berasal dan berkembang dari masyarakat sendiri. Sedangkan peran pemerintah hanya bertindak sebagai penampung dan mempertimbangkan keluhan masyarakat. Dalam hal ini, aparatur pemerintah daerah sangat dituntut agar memiliki kepekaan serta kemampuan untuk dapat memberi respon terhadap inisiatif dan keluhan yang berasal dari tingkat bawah, daripada menonjolkan kepentingan mereka sendiri atau berdalih demi menjaga kewibawaan pemerintah daerah. Dalam kenyataan, inisiatif dan keluhan masyarakat bawah seringkali diabaikan, dan untuk memperoleh perhatian dan tanggapan, mereka terpaksa mengambil jalan pintas walaupun kadang-kadang merupakan tindakan melanggar hukum. Misalnya dengan melakukan pengrusakan atau pembakaran. Nah, kemudian pembangunan hukum melalui mekanisme bottom up ya, atau berasal dari bawah. Jadi begini, pada hakikatnya partisipasi masyarakat di bidang pembangunan hukum mengandung makna agar masyarakat lebih berperan dalam proses tersebut, mengusahakan penyusunan program-program pembangunan hukum melalui mekanisme dari bawah ke atas atau bottom up. Dengan pendekatan memperlakukan manusia sebagai objek dan bukan objek pembangunan. Ya. Keberadaan rakyat merupakan kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan-pilihan, baik yang menyangkut penentuan nasib sendiri maupun perubahan diri sendiri atas dasar kekuatan sendiri sebagai faktor penentu. Ini dari aspek kesejarahannya. Jadi karakter peraturan daerah masa demokrasi liberal, ya ini masa antara tahun 1945 sampai tahun 1959. Masih menurut Dini Widya, karakter produk hukum tentang pemerintahan di daerah periode demokrasi liberal tahun 45 sampai tahun 1959 ya. Antara lain bahwa Indonesia lahir sebagai negara merdeka dengan membawa semangat demokrasi. Oleh karena itu, tercakup dalam semangat tersebut pelembagaan secara mantap. Ya. Asas desentralisasi dalam sistem ketatanegaraan. Asas desentralisasi merupakan bagian yang sangat penting dalam negara demokrasi. Undang-Undang Dasar 45 sendiri mengatur mengenai hubungan antara pusat dan daerah dalam pasal 18, yang dalam penjelasannya memungkinkan pemberian status otonomi atau sebagai daerah administratif kepada daerah-daerah. Kemudian undang-undang pertama yang lahir ya. Undang yang pertama yang lahir di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1945. Ya, adalah merupakan undang-undang desentralisasi yang pengundangannya disponsori oleh Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP. Meskipun undang-undang ini hanya berisi 6 pasal, tetapi memberi pengertian yang jelas tentang Komite Nasional Daerah sebagai salah satu alat kelengkapan pemerintah daerah serta sistem rumah tangga daerah. Sehingga
undang-undang ini disebut sebagai Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Tetapi karena kesederhanaannya, undang-undang ini ternyata tidak mengatur urusan yang termasuk dalam rumah tangga daerah karena hanya menentukan Komite Nasional Indonesia Daerah sebagai DPRD bersama kepala daerah mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan daerah yang lebih tinggi. Nah, asas otonomi yang disebut formal tersebut menyebabkan daerah tidak dapat mengetahui dengan tegas batas-batas tugas dan wewenangnya. Begitu juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 45 menganut dualisme pemerintahan di daerah. Karena mendudukan kepala daerah sebagai organ daerah otonom sekaligus sebagai alat pusat di daerah. Dualisme juga dapat dilihat dari adanya pemerintahan yang memiliki Komite Nasional Indonesia Daerah dan adanya daerah lain yang tidak memiliki KNID, Komite Nasional Indonesia Daerah. Adanya pemerintahan yang dilakukan bersama KNID, Badan Eksekutif dan Kepala Daerah, dan yang dilakukan oleh Kepala Daerah sendiri, terlepas dari KNID dan Badan Eksekutif serta adanya pengaturan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 45 yang masih didampingi oleh peraturan-peraturan peninggalan kolonialisme Belanda. Kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 45 menganut asas otonomi formal. Jadi karena menganut asas otonomi formal, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 menganut asas formal sekaligus material. Pasal 23 ayat 2 menyebutkan pemuatan urusan yang diserahkan kepada daerah dalam setiap undang-undang pembentukan daerah atau asas material. Nah, pada pasal 28 menyebutkan pembatasan atau larangan-larangan bagi DPRD untuk membuat peraturan daerah yang telah diatur dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini asas formal dalam rumusan negasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 48 menyiratkan hasrat pusat untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah dengan menjadikan desa sebagai letak titik berat otonominya. Di dalam angka 3 penjelasan disebutkan bahwa pemerintah pusat menyerahkan urusan kepada daerah dengan sebanyak-banyaknya yang dapat diberi arti sama dengan kata seluas-luasnya yang dipergunakan dalam undang-undang yang lahir kemudian. Pemerintah daerah terdiri dari DPRD dan Dewan Pemerintah Daerah yang diketuai oleh kepala daerah. Jadi, pemerintah di daerah dilakukan secara kolegial dan kepala daerah tidak merupakan satuan operator yang tersendiri karena dia termasuk dalam struktur DPD, yaitu sebagai ketua merangkap anggota. Meskipun pengangkatan kepala daerah dilakukan oleh pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi, tetapi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 48 jauh lebih demokratis dan responsif karena DPR diberi keperanan untuk mencalonkannya dan mengusulkan pemberhentiannya. Di samping itu, DPD bertanggung jawab kepada DPRD. Dan konfigurasi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 57. Konfigurasi pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 57 adalah sama dengan yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 48, yaitu DPR dan anggota DPD di mana kepala daerah secara ex officio menjadi ketua dan anggota DPD. Meskipun DPRD bukan satu-satunya organ pemerintah daerah, tetapi DPRD merupakan penanggung jawab utama penyelenggaraan desentralisasi. Tugas pembantuan atau medebawin, jika tidak secara tegas diserahkan kepada DPRD, dilakukan oleh DPD yang berarti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 57 mengutamakan DPR
dalam hal otonomi dan mengutamakan DPD dalam medebewin. Nah, perubahan prinsip atas sistem sebelumnya terjadi juga dalam cara pengangkatan kepala daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 57, kepala daerah dipilih menurut ketentuan undang-undang. Ya, dalam ini pasal 23. Ya, ini dipilih langsung oleh rakyat dari mereka yang dekat dan dikenal oleh rakyatnya. Tetapi sebelum undang-undang pemilihan kepala daerah itu, maka untuk sementara pemilihan dilakukan oleh DPRD. Jadi pemerintah pusat tidak ikut campur dalam pengangkatan kepala daerah. Karena pada prinsipnya, kepala daerah merupakan alat sepenuhnya daerah otonom. Undang-undang ini membagi daerah ke dalam 3 tingkatan, yaitu tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3, tanpa menyebut secara eksplisit bahwa tingkat 3 adalah desa atau aparat lain. Nah, menurut Projo Dikoro, ya, realisasi tingkat 3 itu tergantung pada keadaan masing-masing daerah sesuai bunyi penjelasan yang memungkinkan dijadikannya kecamatan sebagai daerah tingkat 3 atau kemungkinan tidak dijadikannya desa sebagai daerah tingkat 3. Kemudian kronologi perundang-undangan desentralisasi, ya, atau pemerintah daerah sebagaimana telah diuraikan, ya, tadi barusan. Jadi menunjukkan bahwa hukum pemerintahan daerah itu merupakan desentralisasi pada periode ini berjalan secara eksperimental, mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 45, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 48, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 57. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa perubahan norma hukum senantiasa berjalan mengikuti perubahan konfigurasi politik dan konfigurasi konstitusional. Nah, sesuai dengan konfigurasi politik yang sangat demokratis, maka hukum-hukum pemerintahan daerah pada periode ini menunjukkan perkembangan yang semakin lama semakin responsif. Pada akhirnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 57 memperlihatkan karakter yang sangat responsif sepanjang ketatanegaraan Indonesia, terlepas dari masalah ekses negatif yang ditimbulkannya. Kualifikasi responsif atau populistik diberikan berdasarkan penerapan atau kualitatif atas tolak ukur yang digunakan. Ini proses pembentukan, pemberian fungsi, dan kewenangan interpretasi. Dilihat dari pembentukannya, tampak bahwa peraturan perundang-undangan pemerintah daerah selama periode ini bersifat sangat partisipatif, karena KNIP maupun DPR sangat memainkan peranan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar sementara tahun 50 yang menganut sistem parlementer, masyarakat Indonesia dapat menyalurkan aspirasinya secara bebas melalui partai-partai. Partai-partai tersebut akan memperjuangkannya secara bebas pula melalui Badan Perwakilan Rakyat. Dengan demikian, sifat partisipatif tersebut sekaligus membawa proses input secara aspiratif, sehingga keinginan-keinginan individu dan berbagai kelompok sosial di dalam masyarakat dapat diperjuangkan dan bersaing secara bebas dalam proses pembuatan undang-undang. Meskipun terdapat terhadap seluruh materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 57 terdiri dari 27 pasal, itu dimungkinkan adanya pembuatan peraturan pelaksana oleh pemerintah daerah hingga sebanyak 14 macam. Namun, secara relatif hal itu tetap membatasi penggunaan kewenangan interpretatif. Sebab masalah yang diatur sebenarnya sangat banyak, namun diwujudkan dalam bentuk undang-undang pokok. Dengan demikian, pemberian kewenangan interpretasi sebanyak 14 macam atas undang-undang pokok tersebut relatif sedikit. Nah, watak responsif atau
populistik tersebut dari sudut materi dapat dilihat dari adanya pemuatan tentang keleluasan daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri di bawah asas otonomi yang seluas-luasnya. Penekanan DPRD sebagai pelaksana Medebewin serta mekanisme penentuan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, ya, meskipun sebelum adanya undang-undang pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 57, kepala daerah bukan alat pusat dan keduduknya tidak tergantung pada pusat. Di sini tampak bahwa unsur sentralistik sangat diminimalkan. Kemudian kita berbicara karakter pemerintahan Orde Baru, ya. Dalam kerangka penyelenggaraan negara yang berorientasi pada penciptaan stabilitas nasional, maka undang-undang pemerintahan daerah dipandang perlu untuk diperbarui lagi. Ya. Jadi Orde Baru baru lahir dengan obsesi menciptakan stabilitas sebagai prasyarat utama pembangunan ekonomi. Oleh sebab itu, meskipun pada awal perjalanannya memulai dengan pola libertarian, rezim ini telah menampilkan dirinya sebagai negara kuat yang secara politik memperlihatkan konfigurasi otonomi otoriter birokratis untuk menciptakan stabilitas nasional. Pemerintah pusat dibangun sedemikian kuatnya sehingga mampu menghadapi setiap elemen yang bertendensi disintegrasi. Jadi di samping alasan berbau orde lama yang penuh dengan tindakan inkonstitusional, undang-undang pemerintahan daerah yang lama, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 65, perlu diganti untuk disesuaikan dengan GBHN yang ditetapkan oleh MPR pada tahun 73. Upaya penggantian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 65 dengan undang-undang baru itu mendapat jalan yang mudah karena pada waktu itu telah tercipta format baru politik Indonesia yang ditandai dengan dominasi kekuatan pemerintah di lembaga permusyawaratan ataupun perwakilan. Selain itu, kampanye untuk membersihkan warisan-warisan Orde Lama yang dianggap banyak bersifat inkonstitusional juga mempermudah lancarnya gagasan pembaruan undang-undang pemerintahan daerah tersebut. Kemudian GBHN tahun 1973 memuat garis politik pemerintah daerah. Jadi GBHN atau garis-garis besar haluan negara tahun 1973 yang ditetapkan MPR setelah pemilu tahun 71 memuat garis politik pemerintah daerah yang menegaskan otonomi nyata dan bertanggung jawab sebagai salah satu prinsipnya. Istilah seluas-luasnya yang liberalistik diganti dengan istilah nyata dan bertanggung jawab. Nah, menuntut kesetiaan pada obsesi integritas atau integrasi nasional. Bersama dengan itu, MPR juga mengeluarkan ketetapan tersendiri yang berisi pencabutan terhadap beberapa produk MPR RI termasuk ketetapan MPRS nomor 21 Romawi tahun 1966. Nah, berdasarkan GBHN tahun 73, pada tahun 74 pemerintah mengundangkan undang-undang baru tentang pemerintah daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 74 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Konsideran undang-undang ini menyebutkan bahwa sesuai dengan sifat negara kesatuan Republik Indonesia, maka kedudukan pemerintah daerah sedapat mungkin diseragamkan. Wilayah Indonesia perlu dibagi ke dalam daerah otonom maupun wilayah administratif. Hubungan pusat dan daerah diserasikan atas dasar keutuhan negara yang diarahkan pada pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan pemerintah di daerah dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Otonomi seluas-luasnya membahayakan keutuhan negara. Ya.
Jadi otonomi seluas-luasnya tidak lagi dipergunakan karena cenderung menimbulkan pemikiran yang dapat membahayakan keutuhan negara. Otonomi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 tidak semata-mata diartikan hak, melainkan lebih diartikan kepada kewajiban daerah untuk ikut melancarkan jalannya pembangunan. Jadi meskipun ada alasan objektif bahwa asas otonomi yang seluas-luasnya tidak sesuai dengan perkembangan lingkungan urusan pemerintahan daerah dan dasar-dasar desentralisasi, tapi pencabutannya pada Orde Baru dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 dapat diartikan sebagai upaya pusat mengontrol lebih ketat kepada daerah guna mencegah timbulnya disintegrasi bagi keutuhan nasional. Tingkat daerah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 hanya ada dua, yaitu daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2. Tapi sesuai dengan penjelasan pasal 3 ayat 2, tingkatan itu dapat dikembangkan jumlahnya jika perkembangan keadaan menghendaki. Menurut pasal 11, titik berat otonomi daerah terletak di daerah tingkat 2 dengan alasan karena daerah tingkat 2 lebih langsung berhubungan dengan masyarakat. Kemudian kepala daerah sebagai alat pemerintah pusat di daerah. Hak presiden untuk mengangkat kepala daerah berkaitan dengan kedudukannya yang selain sebagai alat daerah otonom juga merupakan alat pemerintah pusat di daerah. Kepala daerah merupakan penguasa tunggal di bidang pemerintahan di wilayahnya masing-masing. Dalam arti memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan, dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 menghapuskan sistem pemerintahan kolegial, yang berarti mengembangkan sistem yang dianut oleh Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 59 maupun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 65. Seperti halnya undang-undang yang berlaku sebelumnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 mengenai sistem kontrol pusat terhadap daerah dalam 3 jenis kontrol, yaitu pengawasan preventif, pengawasan represif, dan pengawasan umum. Pengawasan preventif berkaitan dengan keharusan pengesahan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah tertentu sebelum berlaku efektif, serta keharusan mengikuti pedoman dan peraturan dari atas. Pengawasan represif terhadap berkenaan dengan kewenangan penangguhan atau pembatalan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang dianggap dengan bertentangan dengan kepentingan umum atau dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengawasan umum adalah pengawasan terhadap segala kegiatan yang dapat menjamin terselenggaranya pemerintah di daerah dengan baik yang dapat berupa pemeriksaan dan penyelidikan. Dilihat dari asas otonomi, kedudukan dan fungsi kepala daerah, cara pengangkatannya serta sistem kontrol atau hubungan kekuasaan antara pusat dan daerah, desentralisasi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 masih bersifat sentralistik karena pusat dapat menentukan secara dominan baik langsung maupun melalui kepala daerah sebagai tangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Peluang pemerintah pusat untuk dapat mendominasi dan mengurangi penantangan daerah mendapat dukungan dari perkembangan sumber finansial karena bantuan luar negeri, investasi luar negeri, peningkatan ekspor, dan lainnya harga komoditi ekspor secara dramatik terutama minyak. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 bersifat konservatif. Jadi materi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 juga memperlihatkan watak konservatif yang dapat dicirikan dari penggunaan asas otonomi nyata dan bertanggung jawab sebagai pengganti asas otonomi yang seluas-luasnya. Adanya kewenangan pusat untuk mengangkat kepala daerah tanpa terikat dengan
peringkat hasil pemilihan di DPRD, ya, penempatan kepala daerah sekaligus sebagai alat sebagai kepala wilayah dan dalam kedudukan penguasa tunggal yang menjadi alat pemerintah pusat di daerah, serta adanya mekanisme pengawasan preventif, represif, dan umum. Sering dikatakan, asas desentralisasi yang dianut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 adalah asas desentralisasi yang sentralistik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 yang juga memberikan kewenangan interpretatif yang luas kepada pemerintah, seperti terlihat dalam daftar delegasi perundang-undangan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 yang memberikan peluang kepada pemerintah untuk membuat minimal 3 macam peraturan pelaksanaan atas keseluruhan isinya yang terdiri dari 94 pasal. Kemudian tata cara penyusunan perda. Jadi tata cara penyusunan perda merupakan prosedur atau rangkaian kegiatan penyusunan peraturan yang ada di daerah sejak dari perencanaan sampai dengan penetapannya. Nah, secara umum tidak terdapat perbedaan mengenai tata cara menyusun peraturan yang ada di daerah di seluruh Indonesia. Tetapi antara daerah satu dengan yang lainnya bisa saja terjadi perbedaan cara menyusun peraturan di daerah. Namun perbedaan ini bukanlah perbedaan yang prinsip dan tidak mengurangi makna dari hakikat dari peraturan daerah itu sendiri. Perbedaan ini bisa terjadi karena masing-masing daerah mempunyai peraturan tata tertib DPRD sendiri-sendiri untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pedoman mengenai tata cara penyusunan peraturan di daerah telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 tentang prosedur penyusunan produk hukum daerah. Di samping itu, ya, juga harus berpedoman pada peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat. Ya, perwakilan rakyat daerah masing-masing yang jadi pada dasarnya tata cara penyusunan peraturan daerah ini terdiri dari 4 tahap. Pertama, tahap penyusunan di tingkat pemerintah daerah atau tingkat DPRD. Ya, tergantung dari siapa yang berinisiatif. Ya, berinisiatif membentuk peraturan perundang-undangan maksudnya. Kemudian yang kedua, persetujuan. Yaitu pembahasan antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ketiga, tahap pengundangan dalam penebaran daerah. Yang keempat, tahap penetapan pemerintah. Kemudian, pemerintah membuat mekanisme efisien dan efektif. Pemerintah telah berusaha membuat mekanisme atau tata cara penyusunan peraturan daerah yang seefisien dan seefektif mungkin. Hal ini terbukti dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001. Tata cara penyusunan perundang-undangan yang ada di daerah dimulai dengan sebuah prakarsa. Prakarsa rencana peraturan di daerah dapat diajukan oleh unit kerja, biro atau bagian hukum sekretaris daerah, atau pendelegasian dari unit kerja kepada biro atau bagian hukum sekretaris daerah. Dan penyusunan peraturan di daerah dapat dibentuk oleh tim antar unit kerja yang diketuai oleh pimpinan unit kerja yang ditunjuk oleh kepala daerah serta kepala biro atau bagian hukum sekretaris daerah sebagai sekretaris tim. Berdasarkan keputusan tersebut, tata cara penyusunan peraturan di daerah yang berasal dari eksekutif adalah sebagai berikut. A. Pimpinan unit kerja dapat memprakarsai rencana penyusunan peraturan di daerah. Nah, rencana peraturan tersebut diajukan oleh pimpinan unit kerja kepada sekretaris daerah untuk dilakukan harmonisasi materi dari
dan sinkronisasi pengaturan didampingi dengan pokok-pokok pikiran yang terdiri dari 1. Maksud dan tujuan pengaturan. 2. Dasar hukum. 3. Materi yang akan diatur. 4. Keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain. B. Sekretaris daerah menugaskan biro atau bagian hukum untuk melakukan harmonisasi. C. Setelah mendapat persetujuan sekretaris daerah, pimpinan unit kerja menyiapkan draft awal dan melakukan pembahasan yang melibatkan biro atau bagian hukum dan unit kerja terkait. Setelah selesai pembahasan, maka selanjutnya pimpinan unit kerja menyampaikan draft tersebut kepada sekretaris daerah melalui biro atau bagian hukum. Nah, yang E, rencana peraturan daerah disampaikan oleh kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dilakukan pembahasan. Yang terakhir ini F, dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah, baik usul inisiatif pemerintah maupun inisiatif Dewan, dibentuk tim asistensi dan biro atau bagian hukum sebagai sekretariatnya. Kemudian lembaran daerah dan berita daerah. Agar supaya peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh kepala daerah serta peraturan kepala daerah mempunyai kekuatan hukum dan dapat mengikat masyarakat, maka harus diundangkan dalam lembaran daerah. Lembaran daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengundangkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Kemudian yang nomor 2, tambahan lembaran daerah ya adalah kelengkapan dari lembaran daerah untuk mencatat penjelasan peraturan pemerintah. Penjelasan atas peraturan daerah dicatat dalam tambahan lembaran daerah ini. Dengan telah dilakukan pencatatan terhadap penjelasan atas peraturan daerah, maka penjelasan atas peraturan daerah tersebut menjadi resmi dan tidak dapat dipisahkan dengan peraturan daerah yang bersangkutan. Kemudian pengundangan. Pengundangan adalah sebelum pengundangan ada berita daerah. Ya. Peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan bersama dan peraturan kepala daerah tertentu diumumkan dalam berita daerah. Nah, berita daerah adalah penerbitan resmi pemerintah daerah yang digunakan untuk mengumumkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah tertentu. Kemudian pengundangan. Pengundangan adalah pemberitahuan secara resmi suatu peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang bersifat mengatur sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat. Pengundangan peraturan daerah ditetapkan sebagai berikut. Seri A untuk peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Seri B untuk peraturan daerah tentang pajak daerah. C untuk peraturan daerah tentang retribusi daerah. Seri D untuk peraturan daerah tentang kelembagaan. Seri E yaitu untuk peraturan daerah yang mengatur materi peraturan daerah selain huruf A sampai D. Nah, yang F untuk penyusunan peraturan bersama. G untuk peraturan kepala daerah tertentu. Nah, kemudian pengumuman. Pengumuman ya adalah pemberitahuan secara material suatu peraturan daerah, peraturan kepala daerah, peraturan bersama dan peraturan kepala daerah tertentu kepada masyarakat agar dipahami isi serta maksud yang terkandung di dalamnya. Dan peraturan desa atau sejenis. Peraturan desa atau yang sejenisnya dikelompokkan ke dalam peraturan daerah. Hal ini disebabkan karena ruang lingkup peraturan desa atau yang sejenisnya hanya mencakup wilayah desa atau sejenisnya tersebut.
Apabila peraturan perundang-undangan di tingkat pusat atau peraturan perundang-undangan di daerah terdapat lebih dari satu macamnya, maka berbeda dengan peraturan desa atau yang sejenis, karena hanya ada satu macam peraturan desa. Artinya, selain peraturan yang dikeluarkan kepala desa atau sejenis dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa atau sejenis, maka tidak ada lagi jenis peraturan desa yang lain. Kemudian sekretaris desa dan sejenisnya tidak dapat mengeluarkan perdes. Nah, sekretaris desa atau yang sejenis serta perangkat desa yang lain tidak dapat mengeluarkan peraturan desa. Hal ini disebabkan karena beberapa hal yang mendasari. Satu, atau A, desa atau sejenis merupakan pemerintahan formal yang paling rendah, walaupun di bawahnya ada kepengurusan RW, RT yang hanya berfungsi sebagai pembantu pemerintahan daerah yang sejenisnya. Ruang lingkup materi yang diatur peraturan perundangan di bawah peraturan desa atau sejenis sudah sangat sempit, sehingga sudah cukup hanya diatur dalam peraturan desa atau yang sejenisnya saja. Nah, sampai saat ini belum seluruh desa atau sejenisnya di wilayah Indonesia mengeluarkan peraturan desa. Nah, hal ini dilatar belakangi antara lain A. Sumber daya yang ada di desa masih sangat terbatas, terutama sumber daya manusia perancang peraturan desa yang belum tersedia. B. Mayoritas masyarakat desa atau yang sejenisnya sudah menggunakan hukum adat daerah masing-masing, sehingga hukum tertulis kurang familiar di antara mereka. Nah, selanjutnya, ya, belum semua desa atau sejenisnya mengeluarkan peraturan desa. Kemudian masyarakat desa atau sejenisnya lebih mematuhi hukum adat, sehingga budaya menggunakan hukum tertulis belum melekat. Nah, bagian akhir ini kita akan membahas mengenai kedudukan kanun. Jadi pasal 31 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh, kemudian sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, menentukan bahwa ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan kanun. Kemudian kewenangan kanun sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001. Kewenangan kanun sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 disebut sebagai delegasi perundang-undangan atau kuasa perundang-undangan. Ya, ini pengaturan dengan peraturan yang lebih rendah hanya dilakukan apabila ada kuasa dari undang-undang. Artinya harus ada dasarnya dalam undang-undang yang membolehkan diatur dengan peraturan perundang-undangan tingkatnya lebih rendah. Dalam hal ini kanun atau perda. Dengan demikian, kanun hanya mengatur apa yang didelegasikan atau dikuasakan oleh undang-undang dan tugasnya hanya apa yang dikuasakan. Ya. Jadi itulah para mahasiswa sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.